Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Effendi, NPM 23412030 dari kelas akuntansi 23A. Saya ingin menjelaskan pengertian dari kitab suci Al-Quran. Pengertian Al-Quran dan hadis Al-Quran adalah sumber utama. Pengertian Al-Quran adalah sumber utama untuk umat Islam di seluruh dunia untuk menjalani kehidupan. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Istilah Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Istilah Al-Quran juga tertulis dalam Al-Quran itu sendiri. Bahkan istilah Al-Quran muncul sebanyak 70 kali. Salah satunya tercantum dalam surat At-Taubah ayat 111 yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikianlah itu kemenangan yang agung. Isi atau tubuh dari Al-Quran disusun dalam bentuk bahasa Arab klasik. Hal ini juga diyakini merupakan transkrip literal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemurniannya atau keasliannya sangat terjaga. Hal ini bahkan dijanjikan dalam Al-Quran itu sendiri. Hal ini dijanjikan dalam Al-Quran itu sendiri pada surat Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga atau Lauhul Mahfuz. Tentunya Al-Quran yang muncul ini dalam bentuk yang berbeda dengan berbagai arti. Banyak ahli yang mengatakan bahwa istilah Al-Quran merupakan panduan dalam bahasa Syria yang artinya membaca kitab suci atau pelajaran. Terlepas dari itu, Al-Quran menjadi istilah dalam bahasa Arab. Dalam ayat lain, istilah Al-Quran merujuk kepada satu hal yang dibacakan Nabi Muhammad SAW. Konteks ini terlihat dalam surat Al-A'raf ayat 203-204 yang artinya, dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang sesungguhnya, apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Lalu isi dari Al-Quran. Al-Quran memiliki isi yang lebih pendek dibandingkan dengan Perjanjian Baru atau juga Kitab Ibrani. Al-Quran dibagi menjadi 114 surat atau bisa disebut dengan juga bab. Dalam bab atau surat itu memiliki ayat atau butir-butir yang berbeda-beda. Surat di dalam Al-Quran yang pertama adalah Al-Fatihah, namun bukan berarti Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat yang paling panjang adalah surat kedua atau surat Al-Baqarah, dan surat yang paling terpendek adalah surat Al-Kautsar. Nama-nama surat di dalam Al-Quran diberikan dengan istilah yang paling banyak muncul di dalam surat tersebut. Namun hal ini tidak berlaku dalam semua surat di Al-Quran. Surat dibagi-bagi menjadi ayat-ayat yang secara literalnya memiliki arti tanda. Ayat di dalam Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Ayat ini di dalamnya
Al-Quran juga memiliki panjang yang berbeda-beda. Ada yang sangat panjang seperti paragraf, ada juga yang hanya terdiri dari beberapa kalimat. Di dalam ayat-ayat Al-Quran umumnya menyebut dirinya sebagai ucapan ilahi yang menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan jamak, yaitu saya dan kami. Kata ganti ini secara jelas mengacu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Bahkan ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan penghakiman di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan setiap manusia ke surga atau ke neraka sesuai dengan amalnya di dunia. Tidak hanya itu, ada juga beberapa narasi yang berpusat kepada manusia-manusia istimewa atau Alkitabiah seperti Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, lalu ada Maryam dan lain-lain. Ada juga suatu surat yang mencakup luas cerita tentang Nabi, yaitu surat Yusuf, surat ke-12 di dalam Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan bahwa Dia adalah penyempurna dan membenarkan kitab-kitab terdahulu. Hal ini tercantum dalam Al-Baqarah ayat 97, yang artinya, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Temu utama Al-Quran adalah membahas tentang tauhid dan monoteisme, di mana hanya ada satu Tuhan, Sang Pencipta dan Maha Kuasa. Kekuasaan Allah tertera dalam ayat-ayat Al-Quran, misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 29. Nah, itu tadi penjelasan dari kitab suci Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.